Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya Pintu Belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh Pintu Belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek. Penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup, demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. 4. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7.
Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dhamma. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saat ini di layar sudah ada Yang Mulia Biku Dhammiko Thera. Ya, selamat siang Yang Mulia Biku Dhammiko Thera. Apa kabar? Namo Buddhaya, Bante. Ya, selamat siang Cileni. Terima kasih. Kabar baik. Semoga Cileni dan teman-teman semuanya juga dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera. Selalu dalam lindungan Tiratana, Buddha Dhamma Sangha. Oke, terima kasih Bante. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tentunya sudah sangat ingin mendengarkan wejangan Dhamma dan pencerahan dari Yang Mulia Biku Dhammiko Thera ya. Nah, adapun topik kita pada siang menjelang sore hari ini adalah tentang pemberian orang baik. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mungkin tanpa tunggu waktu yang berlama-lama lagi, kita sebelum kita mempersilahkan Yang Mulia Biku Dhammiko Thera untuk memulai sesi ceramah, saya akan membacakan sedikit profil dari Yang Mulia Biku Dhammiko Thera terlebih dahulu ya, supaya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya di Nusantara Indonesia, mungkin ada yang di Asia juga ya, bisa lebih mengenal Yang Mulia Biku Dhammiko. Ya. Yang Mulia Biku Dhammiko Thera ditahbiskan menjadi samanera pada tahun 2001 dengan nama penabisan Mita Sutiri Dhamma Sudiri di Padepokan Dhammadipa Arama, Batu, Malang, Jawa Timur. Dan kemudian di Upan Sampada tahun 2004 di Vihara Jakarta Dhamma Cakrajaya, Jakarta oleh Yang Mulia Biku Sukemo Mahathera. Dan saat ini Yang Mulia Biku Dhammiko Thera merupakan Kepala Vihara dari Vihara Sadadipa yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Oke, ya. Saat ini tibalah saatnya kita persilahkan, kita mengundang Yang Mulia Biku Dhammiko Thera untuk memberikan pencerahan dan wejangan Dhamma kepada kita semua di siang hari yang berbahagia ini. Waktu dan tempat kita persilakan, Bante. Thank you. Ya, terima kasih kepada Cileni dan para pengurus Buddhist Fellowship yang telah mengundang saya untuk berbagi sedikit pengetahuan tentang Dhamma pada siang hari ini. Sebelum kita bersama membahas Dhamma, mari terlebih dahulu kita bersikap anjali, memberikan penghormatan kepada Tiratana Buddha Dhamma Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jine kadariyang dane nati. Ya, yang saya hormati para pengurus Buddhist Fellowship Indonesia dan juga segenap Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ikut bergabung dalam kegiatan Dhamma pada siang hari ini. Berbahagia pada siang hari ini kita dapat bertemu secara virtual. Ya, Bapak Ibu menyimak melalui platform YouTube untuk bersama membahas Dhamma. Tentunya niat dan semangat untuk belajar Dhamma, meskipun menggunakan platform media sosial, tidak mengurangi motivasi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengawali uraian pada siang hari ini dengan mengutip satu kalimat yang ada pada Dhammapada.
Cine Kadaryang Danena. Ya, kalahkan kekikiran dengan berdana. Bapak Ibu sekalian, di India kita mengetahui asal agama Buddha adalah dari India. Meskipun memang masih banyak umat Buddha yang belum memahami, yang secara tradisi masih berpemikiran bahwa agama Buddha itu berasal dari Tiongkok. Lebih-lebih juga mereka-mereka yang bukan Buddhis, masih juga banyak yang berpemikiran bahwa agama Buddha asalnya dari Tiongkok. Ya, tapi kita yang Buddhis tentunya harus bisa meluruskan kekeliruan ini. Ya, jadi sekali lagi, agama Buddha itu berasal dari India. Di India, Bapak Ibu sekalian, ada 3 musim dalam setiap tahun. Yang pertama adalah musim panas atau Hemantotu, yaitu berlangsung kalau secara penanggalan Masehi, secara penanggalan kalender yang kita gunakan sehari-hari, itu dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Ya. Lalu yang kedua adalah musim hujan, Wasanotu. Itu berlangsung secara penanggalan Masehi, Juli sampai dengan Oktober. Dan yang ketiga adalah musim dingin, Imhotu. Itu berlangsung secara penanggalan Masehi, itu di bulan November sampai dengan Februari. Nah, Bapak Ibu sekalian, bila mana di musim panas dan di musim dingin, Sang Buddha mengizinkan para biku untuk pergi mengembara, mengajarkan Dhamma ke segala pelosok negeri India. Dengan tujuan demi kasih sayang, demi manfaat, demi kebahagiaan para dewa dan manusia. Demi kasih sayang, demi manfaat, demi kebahagiaan bagi dunia. Nah, namun untuk musim hujan, Sang Buddha memberikan kewajiban bagi para biku untuk berdiam selama musim hujan. Nah, berdiam di musim hujan ini, Bapak Ibu sekalian, itulah yang disebut dengan masa wasa. Ya, jadi kalau setiap bulan setiap masa wasa ini para biku harus berdiam, tidak berpergian. Kalaupun berpergian, waktu untuk perginya itu terbatas, dibatasi oleh aturan. Ya, yang diizinkan yaitu selama 7 malam. Sebelum waktu 7 malam lewat, harus sudah kembali lagi ke tempatnya berwasa. Ya, jadi kalau di musim hujan itu wajib untuk berdiam. Ya, tapi kalau di musim dingin, di musim panas, tidak ada aturan, ya mau pergi berapa lama, mau pergi kemana, itu tidak ada aturannya. Tapi kalau di musim hujan ada aturannya, tidak boleh melebihi waktu yang diizinkan, yaitu 7 malam. Nah, untuk bepergian ini pun ada syaratnya. Ya, syarat ketika pergi di musim hujan. Misalkan biku itu mendengar bahwa biku atau samanera di tempat lain itu mau lepas jubah. Ya, maka dia diizinkan untuk pergi dari tempatnya berwasa. Untuk apa? Memberikan motivasi, dorongan agar biku atau samanera yang mau lepas jubah itu urung, ya, mengurungkan niatnya. Ya, jadi tidak jadi lepas jubahnya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dia mendengar ya orang tuanya sakit, nah, maka dia juga diizinkan untuk menjenguk orang tuanya yang sakit ini, ya, untuk memberikan motivasi, dorongan agar selalu ingat kepada Buddha Dhamma Sangha, agar selalu ingat kepada Tiratana. Nah, yang ketiga, ya kalau seandainya ada bagian kuti yang mengalami kerusakan, maka biku ini diperkenankan untuk mencari donatur, ya, pergi untuk mencari donatur. Ya kan masa musim hujan itu selama 3 bulan. Dari masa wasa itu selama 3 bulan. Dari 4 bulan musim hujan yang berlangsung. Ya, jadi kalau misalkan baru masuk wasa, wah kutinya sudah bocor, ya tentu ini mengganggu kenyamanan dalam latihan, mengganggu kenyamanan dalam mengembangkan batin, mengganggu kenyamanan dalam berdiam di tempat tersebut. Maka biku ini diizinkan untuk pergi mencari donatur. Ya untuk apa? Memperbaiki bagian kuti ataupun bagian wihara yang mengalami kerusakan. Nah, lalu diizinkan juga pergi bila mana di tempat lain itu ada
yang ingin mempersembahkan 4 kebutuhan pokok. Untuk meningkatkan keyakinan dari umat ini, maka biku itu diizinkan pergi untuk menerima persembahan 4 kebutuhan pokok tersebut. Ya, jadi ada alasan-alasannya di musim hujan untuk pergi. Ya, ditambah lagi juga bila mana ada undangan mungkin mengajarkan dhamma. Ya, memang kalau selama pandemi ini ya kita bertemu muka ya secara virtual. Ya, jadi sebenarnya sering juga orang membuat guyonan. Kalau kita puja bakti langsung, puja bakti offline, tatap muka. Kalau di masa pandemi ini kita berkesempatan belajar dhamma lewat tatap layar. Ya, kami penceramah sebagai dhamma duta menatap layar laptop ataupun layar handphonenya. Bapak Ibu juga demikian. Jadi pertemuan kita siang hari ini secara tatap layar. Ya, jadi kita masing-masing menatap layar yang kita gunakan sebagai sarana untuk belajar dhamma kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itu. Ya, jadi kalau di musim hujan ada keterbatasan waktu untuk pergi. Nah, musim hujan ini kan berlangsung selama 4 bulan. Puasa itu 3 bulan. Ya, jadi 3 bulan pertama di musim hujan itu adalah masa wasa. Ya, jadi di wasa di mana para biku berdiam di wihara. Nah, secara usia kebikuan di dalam tradisi Theravada itu dihitung dari jumlah wasa yang sudah dijalani. Jadi wasa ini meningkatkan usia kebikuan seorang biku dalam tradisi Theravada. Makanya Bapak Ibu mungkin mengenal istilah ada Bante yang sudah mencapai Thera, itu artinya sudah menjalani masa wasa 10 ataupun lebih dari 10, belum sampai ke 20. Nanti kalau sudah 20, ada penyebutan lagi Bante yang sudah menjalani masa wasa 20 ataupun di atas 20, yaitu Mahathera. Nah, jadi itu hitungannya dari wasa yang sudah dijalani. Nah, 1 bulan terakhir, Bapak Ibu sekalian, di musim hujan, itu disebut masa Katina. Ya, jadi mulai hari ini, ya kemarin adalah hari terakhir masa wasa. Jadi mulai hari ini itu sudah dimulai masa Katina selama 1 bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari terakhir di masa wasa itu disebut hari Pawarana. Nah, Pawarana artinya adalah mengundang. Ya, secara pengertian ada 2 pengertian Pawarana. Yang pertama adalah Pawarana Sangga. Ya, Pawarana Sangga. Pawarana Sangga adalah pawarana yang dilakukan oleh para biku di akhir masa wasa. Ya, seperti tadi saya sudah sebutkan, kemarin itu adalah hari terakhir masa wasa. Ya, purnama kemarin, ya hari Kamis, ya itu adalah hari terakhir masa wasa. Ya, jadi itu disebut hari Pawarana. Kalau uposata sebelumnya kan para biku melakukan parisudi ataupun patimoka bila mana jumlahnya 4 orang biku. Kalau jumlahnya di bawah 4 orang biku disebutnya melakukan parisudi uposata. Ya. Nah, kalau di hari terakhir di akhir masa wasa itu disebut Pawarana. Ya, jadi tidak melakukan parisudi uposata, tapi melakukan Pawarana Sangga. Ya, jadi mengundang di antara biku yang hadir untuk saling memberi kritik, saran masukan yang membangun berkenaan dengan latihan yang dijalani. Ya, jadi Pawarana yang pertama artinya undangan yang dilakukan oleh para biku di akhir masa wasa. Nah, yang kedua adalah Pawarana umat kepada para biku, yaitu mengundang untuk menerima 4 kebutuhan pokok. Jadi misalkan satu kesempatan Bapak Ibu di wihara terdekatnya ada biku yang tinggal. Mungkin biku itu tinggal selama 1 masa wasa. Ya. Nah, di awal-awal masa wasa Bapak Ibu bisa memberikan pawarana kepada biku tersebut. Misalkan Bante, saya berpawarana apa yang Bante butuhkan selama Bante tinggal di sini, ya Bante bisa mengajukan permohonan kepada saya. Bante bisa meminta kepada saya. Ya, jadi
Ya ini berkenaan dengan 4 kebutuhan pokok tentunya, apa yang diminta oleh biku ini. Ya, jadi bukan minta yang aneh-aneh ya. Misalkan, wah Bapak Ibu kan sudah pawarana, saya minta mobil yang bagus. Enggak seperti itu. Misalkan jubah bantainya sudah rusak. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pawarana, ya bisa bikunya ini mengajukan kepada umat tersebut untuk dicarikan jubah yang sudah rusak. Itu untuk ganti, ya, untuk misalkan jubahnya bolong-bolong, jubahnya sudah kusam, jubahnya sudah warnanya pudar. Nah, karena Bapak Ibu sudah pawarana, maka biku itu bisa meminta kepada Bapak Ibu yang sudah pawarana ini. Nah, ataupun kebutuhan lain, misalkan ya kutinya misalkan bocor, itu bisa diperbaiki dulu, minta kepada umat yang sudah pawarana ini. Ya, jadi itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai umat awam, mengundang para biku untuk menerima 4 kebutuhan pokok. Nah, Bapak Ibu sekalian, bila mana tidak disebutkan ya masa berlakunya, maka pawarana itu secara aturan, secara winaya berlangsung selama 4 bulan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu misalkan di awal wasa pawarana kepada biku, ya Bante, saya mengundang Bante untuk menerima persembahan dari saya selama Bante berwasa di tempat ini. Nah, maka sampai akhir masa Katina itu sudah habis masanya. Ya, jadi kalau kita hitung dari bulan Juli, ya Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, ini. Nah, nanti misalkan setelah masa Katina selesai, nah pawarana ini sudah habis masa berlakunya. Tapi bila mana Bapak Ibu ingin melanjutkan, Bapak Ibu bisa mengajukan pawarana baru kepada Bante tersebut. Nah, bisa juga Bapak Ibu berpawarana kepada biku itu, ya, dengan mengajukan jangka waktu. Misalkan apa? Bante saya pawarana selama 1 bulan. Apa yang Bante butuhkan selama 1 bulan ini, saya bersedia membantu Bante. Nah, maka pawarana itu berlaku 1 bulan. Atau mungkin Bapak Ibu mau pawarana 1 minggu, Bante saya pawarana selama 1 minggu. Bila mana ada kebutuhan Bante selama 1 minggu ini, saya mengundang Bante untuk mengajukannya kepada saya. Nah, maka pawarana itu 1 minggu. Ya, bisa juga Bapak Ibu berpawarana 1 hari. Ya, bisa. Bante saya pawarana 1 hari. Apa yang Bante butuhkan 1 hari ini berkenaan dengan 4 kebutuhan pokok, saya bersedia untuk membantu Bante. Ya, karena saya dulu juga pernah mendengar ada seorang romo, sudah mendiang sekarang, itu mengajukan pawarana 1 hari saja kepada seorang biku yang sudah senior. Ya, jadi dia saat itu mengundang kami untuk menerima dana makan di rumahnya. Nah, saat itu dia juga menyediakan kendaraan untuk menjemput, dan dia kemudian mengatakan sudah masa makan siang selesai, dia pawarana. Bante, saya pawarana kendaraan 1 hari ini. Bila mana Bante setelah makan siang ini mau pergi kemana lagi, ya saya berpawarana untuk hari ini. Ya, jadi bisa seperti itu juga, ya. Tapi bila mana tidak disebutkan tenggat waktunya, maka secara aturan, secara winaya itu berlaku selama 4 bulan. Ya, tapi sesuaikan saja dengan kemauan dan kebutuhan, kemauan dan niatan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini makna dari pawarana. Ada 2, pawarana sangga yang dilakukan di akhir masa wasa, dan ada pawarana umat kepada biku yang bisa dilakukan setiap saat, ya, atau bila mana ada para biku yang berwasa di wihara yang tidak jauh dari tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah disebutkan bahwa 1 hari setelah hari pawarana adalah dimulainya masa Katina. Masa atau kesempatan bagi Bapak Ibu sebagai umat awam, sebagai upasaka-upasika, untuk memberikan support, dukungan kepada sangga dalam berdana 4 kebutuhan pokok. Bapak Ibu sekalian, di dunia ini, ya, kita merujuk kepada kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 5, Awajana Sutta. Ya, ini Anggutara Nikaya kelompok 5. Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 5 jenis orang di dunia. Ya, Awajanati Sutta. Ya, Awajanati Sutta. Kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 5. Yang pertama adalah Datwa Awajanati. Artinya orang yang memberi kemudian merendahkan. Yang kedua adalah
samwasena awajanati. Orang yang merendahkan sebagai akibat hidup bersama. Yang ketiga, adeya mukohoti. Orang yang mudah tertipu oleh gosip, oleh kabar angin. Yang keempat, orang yang berubah-ubah, lolohoti. Dan yang kelima adalah orang yang tumpul dan bodoh. Mando momuhohoti. Ya, mando momuhohoti. Inilah 5 jenis orang di dunia. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Apa yang dimaksud dengan datwa awajanati, samsewana awajanati, adeya mukohoti, lolohoti, dan mando momuhohoti? Berikut penjelasannya. Nah, yang dimaksud dengan orang yang pertama adalah ada seseorang. Nah, orang ini memberi dana 4 kebutuhan. Kemudian setelah dia memberi dana itu, dia merendahkannya. Ya, jadi kadang-kadang ada juga ini kasus-kasus kejadian seperti ini, di mana seseorang itu memberi persembahan dana. Ya, dulu ketika saya masih tinggal di Jakarta ataupun ketemu beberapa umat di masa Katina itu, seringkali mereka itu ya seperti istilahnya bercanda tapi sedikit mengejek gitu. Ya, Bante masa Katina ya, pakai jubah baru dong katanya. Padahal enggak, ketika kita menerima dana jubah itu ya utamanya di masa Katina kita langsung ganti jubah, enggak juga. Ya kita juga tahu lah ya, kalau sekiranya kapan kita harus ganti jubah. Enggak harus menunggu masa Katina, bila mana jubahnya udah banyak bolongnya, udah banyak sobeknya, ya bisa ketika kita ya tidak masa Katina pun kita bisa ganti jubah. Ya, tidak harus menunggu masa Katina. Nanti kalau nunggu masa Katina jubahnya makin banyak yang bolong, makin banyak yang sobek, kan tentu tidak enak dipandang, ya. Tidak sopan nanti ketika pergi ke tempat umat. Ya, tidak sopan nanti ketika ada umat yang datang ke wihara, bantenya jubahnya banyak sobeknya, banyak bolong-bolongnya. Ya, meskipun kita bisa menambal, meskipun kita bisa menjahit dengan tangan, ya tapi tetap saja secara kepantasan ya tentu lebih beretika, lebih bagus bila mana jubah itu masih rapi, masih bersih, masih baik dikenakan, layak untuk dipakai. Ya, kadang-kadang juga karena warnanya kusam itu juga bisa kan sering dicuci ya, karena umumnya kita kan karena bukan biku hutan, kita mencuci jubah dengan menggunakan deterjen. Kalau biku-biku hutan kan mencuci jubah hanya dicelup-celup air saja, karena memang dia nanti berapa bulan sekali jubahnya itu dicelup lagi dengan pewarna, dengan getah nangka. Ya, tapi karena kalau sekarang jubah-jubah yang umum digunakan kan dikenakan oleh para biku itu jubah dengan pewarna sintetis yang lama-lama bila mana kena deterjen, jubah itu pasti mengalami pudar warnanya. Ya, jadi makin lama makin berkurang warna coklatnya ataupun berkurang warna kuning kunyitnya. Jadi mau tidak mau kita harus mengganti, ditambah lagi mungkin semakin hari juga karena dicuci terus semakin menipis. Jadi ada kasus-kasus seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika masa Katina itu banyak umat menyebutkan demikian. Wah, Bante masa Katina nih jubahnya baru dong katanya. Nah, jadi ini sebenarnya ucapan-ucapan yang tidak pas untuk diucapkan seorang umat untuk kepada para biku yang di masa Katina ini. Ya, jadi berdana saja. 4 kebutuhan pokok yang memang bisa didanakan. Sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian, tanpa harus merendahkan gitu, tanpa harus mengejek, tanpa harus melecehkan. Ya, nah ini. Jadi setelah memberi dana, ya ada orang yang kemudian merendahkan. Yaitu tadi sebagai contohnya. Kemudian yang kedua, setelah hidup bersama 2-3 tahun, kemudian merendahkan. Ya kan kadang-kadang kita ini hidup barengan. Nih. Nah, 1-2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, semakin hari karena kita bergaul dengan orang ini, kan kita semakin tahu karakternya, sifatnya, ya, perilaku dia. Nah, tentu
ketika kita semakin tahu, lebih-lebih bila mana perilaku orang itu adalah buruk, adalah jelek, ya tentu kita pasti akan membuat orang itu ya seolah-olah di bawah kita. Ya, seolah-olah orang tersebut tidak memiliki kemampuan seperti kita. Nah, pasti kita akan membuat orang tersebut kita rendahkan. Ya, kenapa? Ya, karena kita tahu karakternya. Ditambah lagi mungkin orang tersebut juga malas untuk belajar. Ditambah lagi orang tersebut mungkin tidak memiliki kemampuan untuk belajar. Nah, pastilah orang tersebut akan kita rendahkan. Nah, tapi tentunya ini satu sikap yang kurang tepat, satu sikap yang kurang baik. Bila mana memang kita tahu ada orang yang hidup bersama kita, kemudian dia itu memiliki kekurangan, ya bukan kita rendahkan, tapi harusnya hendaknya kita tuntun agar dia memiliki kelebihan. Ya, tapi umumnya kan sikap kita, perilaku kita tuh ketika tahu orang itu di bawah kita pasti akan merendahkan orang tersebut. Ya, seperti contoh ya, seperti kalau Bapak Ibu sebagai rumah tangga ya, kadang-kadang maaf pas sebagai pasangan suami istri ya setelah tahu mungkin sikap perilaku suaminya ada yang minus, sikap perilaku istrinya ada yang minus, kemudian nanti pasti akan merendahkan. Ya, kalau tidak seperti itu kan nggak mungkin terjadi kasus perceraian. Ya, jadi di sinilah makanya dibutuhkan kedewasaan dan kebijaksanaan untuk bisa memahami kelebihan dan kekurangan seseorang. Ya, jadi ini sebagai contoh dari yang kedua. Yang kemudian yang ketiga adalah orang yang mudah percaya dengan gosip. Ya, nah, di zaman sekarang kan kita banyak sekali mengetahui, melihat, dan mendengar. Hampir setiap hari ada berita-berita bohong, berita-berita yang belum jelas, yang sifatnya hoax, itu disebarkan oleh orang-orang tertentu yang memang memiliki maksud dan niatan yang tidak baik. Maksud dan niatan yang jelek. Ya, nggak usah di zaman sekarang. Di zaman Sang Buddha juga banyak ya orang-orang pertapa lain itu menyebarkan kebohongan, ya menyebarkan hoax berkenaan dengan Sang Buddha. Ya, seperti Sang Buddha dituduh menghamili pertapa wanita Sundari, Sang Buddha difitnah, dituduh menghamili cinca, dan banyak lagi kasus-kasusnya. Lebih-lebih di zaman sekarang. Nah, kalau di zaman sekarang kan umumnya hoax itu disebarkan oleh seseorang yang memiliki modus untuk menjelekkan pemerintah. Nah, makanya dalam hal ini ya kita harus hati-hati sebagai warga negara yang baik. Ketika kita mendapatkan sebuah informasi, sebuah berita, sebuah sebaran broadcast yang kita dapatkan di media sosial, baik itu di YouTube, di Facebook, di Instagram, ataupun di grup WA, bila mana informasinya itu belum jelas, bila mana informasinya itu tidak terang, ya, bila mana informasinya itu mengandung hoax, kita jangan ikut-ikutan menyebarkan. Jadilah warga negara yang baik, yang justru meluruskan informasi yang keliru. Ya, jangan kita ikut menyebarkannya. Jadilah sekali lagi umat Buddha yang baik, yang mencintai tanah airnya. Ya, jadi jangan gampang ketika ada informasi-informasi yang tidak jelas, ada informasi-informasi yang disebarkan oleh oknum tertentu, kita malah ikut menyebarkannya. Jadi jangan sampai kita demikian. Ya, jadi jangan percaya kata-kata yang belum jelas. Orang yang bijaksana itu selalu memeriksa dengan teliti. Orang yang bijaksana itu selalu mengecek dengan teliti, dengan waspada, tidak mudah percaya apa yang itu adalah bersifat kabar angin, apa yang itu adalah berita kabar burung yang belum jelas. Ya, jadi cobalah ketika mendengar informasi apapun, bila mana itu sumbernya tidak bisa dipercaya, jangan langsung menelannya mentah-mentah. Cross-check dulu, recheck dulu. Ya, bila mana memang sudah ada kejelasan, oh ini berita yang benar, ya kita apa istilahnya terima berita tersebut. Bila mana itu berita yang salah, tidak perlu kita teruskan, tidak perlu kita sebarkan. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan juga Bapak Ibu sekalian. Saya sering menyampaikan kata-kata seperti ini ya di hadapan umat ketika menyampaikan dhamma. Nanti gimana kalau di grup WA itu ada ya udah jelas-jelas itu beritanya hoax.
terus diulang-ulang terus Bante. Nah, saya bilang ya coba dinasehati orang yang seperti itu, yang menyebarkan kabar hoax tersebut, ya diinformasikan, dijelaskan bahwa berita yang kamu share di grup WA itu adalah berita palsu, berita bohong. Udah, jangan lakukan lagi. Tapi masih begitu aja, Bante. Ya, bijaksanalah Bapak Ibu sekalian, daripada air susu itu rusak sebelangga karena nilai setitik, ya lebih baik kan kita harus meng-kick orang tersebut dari grup WA. Ya, jadi ya biar apa istilahnya ini sebagai sebuah punishment buat dia ya. Jadi biar dia introspeksi diri. Kenapa? Karena kita sudah memberi nasihat agar itu tidak diteruskan, tidak lagi disebarkan, tapi dia masih seperti itu. Ya, jadi ya untuk sementara kita kick dulu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana introspeksi buat dirinya. Ya, daripada apa yang dia sebarkan itu terus-menerus. Ya, ini kan ada juga orang yang mengatakan kebohongan yang disebarkan terus-menerus, kebohongan diulang-ulang itu bisa menjadi sebuah kebenaran yang dipercayai. Nah, makanya dalam hal ini, daripada ini menjadi nilai yang bisa merusak susu sebelangga, lebih baik kita kick dulu dia, ya, untuk kemudian ya tentu kita bimbing dia secara pribadi agar dia bisa introspeksi dan bisa menyadari kekeliruannya dan bisa memperbaiki dirinya, ya, daripada nanti grup itu menjadi makin ramai oleh kabar angin, oleh hoax, ya tentunya ini menjadi satu hal yang tidak sehat nantinya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi intinya yang ketiga adalah jangan mudah percaya kabar angin, jangan mudah percaya kata-kata yang belum jelas atau hoax. Ada juga quote yang mengatakan gosip atau hoax itu dibuat oleh orang iri, disebarkan oleh orang bodoh, dan diterima dengan baik oleh orang idiot. Ya, jadi kalau kita menyebarkan hoax, ya kita bisa termasuk ke dalam kategori orang iri, orang bodoh, atau orang idiot. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, jadi orang yang keempat ini, ya, yang mudah berubah-ubah adalah orang yang lemah dalam hal keyakinan, lemah dalam kesetiaan, lemah dalam kasih sayang dan kepercayaan. Ya, jadi dia mudah diombang-ambing, ya. Dia mudah diombang-ambing, nggak punya pendirian, nggak punya pendapat, nggak punya pegangan. Ya, maka ya mudahlah dia diombang-ambing, ya nggak gampang. Istilahnya dia itu memiliki kemantapan hati. Ya, kenapa? Karena memang keyakinannya, kesetiaannya, kasih sayangnya, kepercayaannya itu lemah. Ya. Nah, makanya dalam hal ini bila mana kita ketemu orang yang mudah berubah-ubah ini, ya kita hendaknya bisa memberikan tuntunan kepada dia. Biar apa? Biar dia punya kesungguhan ya dalam hal keyakinan, kesungguhan dalam kepercayaan, kesungguhan dalam kesetiaan, kesungguhan dalam kasih sayang. Ya keseharian kita pasti kita ketemulah orang-orang yang punya sifat karakter itu mudah berubah-ubah. Ya, ngikutin apa istilahnya sikap mencela-mencelek gitu. Jadi sebentar begini, sebentar begitu, sebentar begini, sebentar begitu. Nanti berubah lagi, apalagi, berubah lagi, apalagi. Nah, itu orang-orang seperti ini nih harus kita beri tuntunan. Ya, biar apa? Biar dia punya kemantapan, biar dia punya kesungguhan. Ya, agar apa? Ya, agar dia benar-benar punya sikap yang teguh. Ya, tidak lagi berubah-ubah. Ya, tentunya satu hal yang berbahaya bila mana kita ketemu orang-orang yang gampang berubah sifatnya karena hal-hal yang seperti ya kabar-kabar yang belum jelas itu kan kadang-kadang membuat orang berubah-ubah itu yang punya sifat berubah-ubah itu tidak makin jadi-jadi ya, makin jadi-jadi, makin tidak jelas gitu. Nah, makanya dalam hal ini ya cobalah kita beri tuntunan orang yang sikapnya berubah-ubah ini agar dia memiliki keteguhan, kesungguhan. Ya, jadi jangan kemudian kita abaikan mereka. Kemudian yang kelima
orang yang tumpul dan bodoh itu adalah maksudnya tidak tahu kualitas-kualitas yang bermanfaat. Dan tidak bermanfaat, kualitas-kualitas yang tercela dan tidak tercela, kualitas-kualitas rendah dan tinggi, kualitas-kualitas gelap dan terang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga dalam keseharian pasti kita temui. Kadang-kadang seseorang itu sudah jelas-jelas sesuatu tindakan yang dia lakukan itu tidak bermanfaat, tapi dia menganggap itu sebagai hal yang bermanfaat. Ya. Sudah jelas yang dia lakukan itu tercela, tapi dia anggap itu sebagai tidak tercela. Ya, jadi ada orang-orang yang punya sifat seperti ini. Ada orang-orang yang punya karakter seperti ini. Nah, makanya ketika kita menghadapi orang-orang seperti ini, juga kita butuh hati-hati. Dan tidak mengabaikan, tidak meninggalkan mereka. Untuk apa? Ya karena orang-orang seperti ini dia butuh dukungan, butuh support. Agar apa? Ya dia tahu kualitas bermanfaat. Dia tahu kualitas yang tercela dan tidak tercela. Ya, jadi butuh benar-benar bimbingan, tuntunan dari kita. Makanya kita harus lebih banyak belajar lagi agar kita bisa memberikan tuntunan ketika kita ketemu dengan orang-orang yang memiliki sifat karakter seperti ini. Ya, jadi kita juga harus punya kebijaksanaan, ya, biar kita memiliki kejelasan dalam menuntun mereka. Ya, jadi jangan sampai ketika kita menuntun mereka malah kita ikut dengan mereka. Mereka yang memang butuh tuntunan, kemudian malah kita yang menjadi dituntun mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah 5 jenis orang di dunia. Jadi ada yang memberi kemudian merendahkan sebagai akibat hidup bersama, orang yang mudah tertipu oleh gosip, orang yang mudah berubah-ubah, orang yang tumpul, dan orang yang bodoh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita beralih ke sutta berikutnya. Ya, disebutkan di dalam Dana Sutta ada 5 jenis kekayaan. Ya, kekayaan yang pertama adalah kekayaan keyakinan, sada dhana. Yang kedua adalah sila dhana. Yang ketiga adalah kekayaan pengetahuan, bahu sutadana. Dan yang keempat adalah cagadana, terakhir adalah panyadana, kekayaan kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi kan ada orang yang tidak punya keyakinan mantap. Ya, tentu kita harus memberikan tuntunan kepada mereka. Dan kita sendiri harus semakin memantapkan keyakinan kita. Kepada siapa? Kepada Buddha Dhamma Sangha tentunya, karena kita sebagai umat Buddha. Ya, jangan lupakan keyakinan kita kepada Buddha Dhamma Sangha, seberapa yakinnya sekarang ini keyakinan kita itu. Ya. Bagaimana cara meningkatkan keyakinan? Di dalam Bala Sutta, kitab suci Anguttara Nikaya juga, Sang Buddha menjelaskan bahwa cara untuk meningkatkan keyakinan adalah dengan cara mengulangi kembali, mengulangi terus-menerus. Apa? Sifat-sifat luhur dari Buddha Dhamma Sangha. Sebagaimana tercantum dalam Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Sangha Nusati. Jadi kita ulang-ulang terus. Ya, makanya kita bisa menjadikan Buddha Dhamma Sangha Nusati ini sebagai objek meditasi kita. Ya, salah satunya adalah tujuannya untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya, jadi sebenarnya satu contoh yang sederhana, Bapak Ibu rajin puja bakti pagi sore, kemudian juga rajin juga melaksanakan dhamma, ya itu sebagai satu bentuk kekayaan keyakinan yang bisa kita miliki sebagai umat Buddha. Nah, yang kedua kekayaan perilaku bermoral, ya sila. Bapak Ibu sebagai upasaka upasika melatih diri dalam 5 latihan sila. Ya. Latihan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berperilaku seksual yang salah, tidak berucap yang tidak benar, dan latihan tidak makan minum yang memabukkan, yang menyebabkan lemahnya kesadaran dan ketagihan. Nah, syukur-syukur di hari Uposatha, Bapak Ibu bisa melatih 8 sila. Ya, melatih 8 sila sebagai bentuk pengembangan dari 5 sila. Dan sesungguhnya Bapak Ibu sekalian,
8 sila ini juga merupakan sila pokok bagi upasaka dan upasika. Ya, jadi bukan cuma istilahnya 5 sila saja. Upasaka upasika itu juga diharapkan di hari uposatha itu melatih 8 sila. Ya, di bila mana ini dilatih, dilakukan, ini bisa menjadi sebuah kekayaan yang bisa dimiliki oleh umat Buddha. Ya, syukur-syukur nanti ya Bapak Ibu bisa melatih 10 sila sementara waktu. Kan ada Pabaja Samanera 2 minggu. Bisa juga Bapak Ibu mungkin memiliki latihan, niatan bapak-bapaknya atau remajanya, pemuda Buddhisnya melatih 227 sila menjadi biku sementara. Ya, program-programnya kan sudah ada. Tinggal niatan kita dan kemauan kita untuk menyediakan waktu untuk berlatih. Ya, jadi ini sebagai upaya agar kita sebagai umat Buddha memiliki kekayaan sila. Nah, yang keempat adalah kekayaan pengetahuan. Yang ketiga adalah kekayaan pengetahuan, bahu sutadana. Ya, jadi sekarang kan Bapak Ibu sekalian banyak buku-buku dhamma. Ya, banyak istilahnya buku-buku dhamma yang bersifat cetak, yang bersifat fisik maupun yang bersifat e-book. Nah, itu bisa kita pelajari, itu bisa kita baca, ya bisa kita simak. Untuk apa? Agar kita memiliki pengetahuan terhadap apa? Ajaran Sang Buddha. Ya, di samping kita belajar buku-buku dhamma, kita juga belajar pengetahuan-pengetahuan yang bersifat umum. Ya, harus ada keseimbangan. Ya, jadi jangan cuma pemahaman kita sebatas pemahaman pengetahuan umum ataupun pemahaman dhamma saja, tapi juga keduanya harus memiliki keseimbangan. Ya, syukur-syukur ya ini dua-duanya bisa kita istilahnya lakukan penyesuaian. Jadi misalkan kadang-kadang suka ada pertanyaan, gimana sih kasus ini ya yang bersifat pengetahuan jika dilihat dari kacamata dhamma. Nah, ini kan kita bisa memberikan jawaban yang baik. Ya, ternyata ada toh di dalam agama Buddha begini. Ya, kesesuaiannya gini. Ya, karena sebenarnya beberapa ilmuwan juga menyatakan kan bahwa apa yang sudah dinyatakan oleh Sang Buddha itu sekarang banyak terbukti. Apa yang dinyatakan oleh Sang Buddha 2600 tahun yang lalu itu ya sekarang ternyata terjadi. Itu hal-hal yang sifatnya tentunya pemahaman dhamma ada diimbangi dengan pengetahuan umum. Ya, jadi dengan demikian kita bisa punya kekayaan pengetahuan. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kekayaan kedermawanan, caga dana. Yang nanti kita ulas ini. Lalu yang kelima adalah kekayaan kebijaksanaan, panyak dana. Bapak Ibu sekalian, kekayaan kebijaksanaan adalah satu contoh sederhana. Kita memahami sifat kehidupan. Ya, seperti sekarang ada COVID, ya, pemerintah maupun organisasi kesehatan dunia sudah menyampaikan bahwa ada protokol kesehatan yang harus kita taati. Ada protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Salah satunya apa? Pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Nah, kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tentu kita tidak bisa menerima perubahan kehidupan. Ya. Apa? Karena nggak punya kebijaksanaan, nggak bisa menerima perubahan kehidupan yang terjadi, kita nggak mau pakai masker. Menolak nggak pakai masker. Ya, menolak nggak mau pakai masker. Nggak mau cuci tangan, nggak mau jaga jarak. Nah, itu tandanya kita orang bodoh. Nah, kalau kita bijaksana kan kita bisa menerima, oh hidup itu berubah, itu berubah. Ya, seperti sekarang ada COVID, ya kita taati lah. Ini sebagai contoh sederhana dari kebijaksanaan. Ya, jadi jangan kemudian kita malah menjadi aktivis anti masker, aktivis anti vaksin. Nah, itu kan satu hal yang sama. Sudah tahu hidup itu berubah, tapi kita tidak menerima ketika perubahan itu terjadi. Yaitu adalah kebodohan. Ya, jadi orang yang bijaksana itu menerima selalu keadaan apapun yang terjadi dalam hidup. Ya, termasuk ketika ada pandemi seperti ini, ya pelan-pelan kita beradaptasi.
Ya pelan-pelan kita menyesuaikan diri. Jangan menjadi orang yang bodoh, ya tidak menerima apa yang terjadi dalam kehidupan. Ya, ini sebagai contoh sederhana dari kekayaan kebijaksanaan. Lalu kekayaan kedermawanan, kita kembali lagi, Bapak Ibu sekalian, ya, di masa Katina ini, ya kita bisa memberikan 4 kebutuhan pokok kepada para biku. Bapak Ibu juga sebenarnya bisa memberikan bantuan-bantuan yang Bapak Ibu miliki, bila mana memang Bapak Ibu memiliki materi berlebih, materi yang ada untuk berbagi dengan yang lain. Ya. Sebagai satu cara. Untuk apa? Yang namanya kekayaan itu kan dikumpulkan, disimpan, lalu dibagikan. Jadi jangan cuma disimpan sendiri. Nah, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ketika kita memberikan benda, barang kepada orang lain, hendaknya didasari dengan pemahaman, ya, yang dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam Asapurisa Dana Sutta, bahwa ada 5 cara pemberian dari orang baik. Ya, apa caranya? Yang pertama adalah sakacang deti. Orang baik itu ketika memberi tidak sambil lalu. Ya, tidak sambil lalu. Jadi misalkan sekarang kita mau ngasih apa? Oh, saya punya vitamin, ya. Ini misalkan kita punya vitamin. Ya. Kita mau ngasih vitamin ini sama orang lain. Udah ditaruh begitu aja, digeletakin kemudian kita pergi. Nah, ini bukan macam pemberian orang baik. Pemberian orang baik itu memberikan dengan kesungguhan, ya, tidak sambil lalu, melainkan benar-benar fokus pada objek penerima dana kita. Jangan sampai kita memberi itu cuma sambil lalu. Ya, misalkan kadang-kadang ada juga kan orang memberi sesuatu itu dengan cara dilempar. Ini juga menjadi satu hal pemberian yang sambil lalu, ya, tidak baik. Ya, orang yang bijaksana, orang yang baik pasti memberi dengan tidak sambil lalu. Ya, tidak melengos, tidak melemparkan, ya dia benar-benar memberikan dengan perhatian, fokus pada objek penerima. Ya, kemudian memberi dengan penghormatan mendalam, citi katwa deti. Ya, kalau di media sosial kan kadang-kadang kita bisa melihat sebuah lembaga sosial Buddhis, ya itu kerap kali memberi bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Ya, ada bantuan beras, ada bantuan ya makanan minuman lainnya yang dipersembahkan dengan hormat sekali, dengan mendalam. Ya memang seperti itulah kita ketika memberi kepada orang lain. Ya cara Buddhis itu seperti itu ketika memberi kepada orang lain. Ya ketika kita memberi kepada orang yang lebih tua, kita bisa mengangkat pemberian itu. Ya, kita bisa mengangkat pemberian itu. Ya, jadi sebagai bentuk penghormatan. Nah, kemudian bisa kalau misalkan dia sama dengan kita bisa di dada. Ya, kita di dada. Ya, sama ataupun mungkin dia lebih rendah dari diri kita bisa memberikan pemberian itu di dada kita. Ya, sebagai bentuk penghormatan yang mendalam kita kepada orang tersebut. Nah, setelah kita menyerahkan itu, ya kita bisa beranjali. Ya, jadi orang baik memberi dengan penghormatan yang mendalam. Ya, kemudian orang baik memberi dengan tangan sendiri, sahata deti. Ya, dengan tangannya sendiri. Ya, boleh sih kalau memang kan sekarang lagi pandemi ya. Kadang-kadang wihara-wihara juga mengeluarkan edaran. Kalau mau dana makan tidak bisa ketemu langsung sama bantainya. Dititipkan di pos satpam, dititipkan di security, dititipkan di meja depan. Nanti biar anak wihara yang mempersembahkan. Nah, ini demi keamanan ya. Tapi kalau dalam keadaan normal ya kita hendaknya coba berusaha memberikan dengan tangan sendiri. Ya tentu itu menjadi satu hal yang lebih memiliki nilai. Ya, memang tidak salah bila mana Bapak Ibu juga punya kesibukan, dana yang Bapak Ibu haturkan itu dititipkan. Ya, kan mungkin ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, ada kesibukan pekerjaan, kesibukan ngurus keluarga, tidak menjadi soal juga bila mana itu dititipkan untuk sementara waktu. Tapi alangkah baiknya di kesempatan berikutnya waktunya diluangkan untuk bisa memberikan dengan tangan sendiri. Kemudian yang keempat adalah apa widang deti, memberi apa yang seharusnya tidak dibuang atau memberi barang yang memang masih layak. Ya seperti contoh, kalau kita ngasih beras, ya berasnya jangan yang sudah busuk. Ya kan kadang-kadang udah kuning-kuning baru didanain, ya. Baru persembahkan, baru dihaturkan kepada yang lain. Ini tentu menjadi tidak baik. Ya, karena kelamaan disimpan kan beras jadi kuning itu.
Ya kalau ada kutunya sih itu wajar ya, itu pasti akan terjadi. Ya tapi alangkah baiknya jangan sampai udah jadi kuning baru dipersembahkan. Ya kemudian misalkan ngasih apa lagi? Ngasih sayur, sayurnya udah basi. Nah, itu tentu tidak baik. Nah, orang baik tidak memberi barang-barang yang seperti itu. Orang baik memberi barang yang masih baik. Ya, kemudian yang terakhir yang kelima adalah agamana ditikodeti. Memberi dengan pandangan benar atau memahami akibat atau buah dari memberi. Ya, kita mengetahui di dalam Dhamma kita diajarkan hukum karma, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagaimana di dalam Samyutta Nikaya juga dijelaskan, sesuai dengan benih yang ditabur, demikian buah yang akan dipetik. Pelaku kebajikan memperoleh kebahagiaan, pelaku kejahatan memperoleh penderitaan. Ya, jadi kita memahami dengan ini, bahwa saya memberi itu, saya berdana itu, ada pandangan benar yang saya lakukan. Kenapa? Dengan tujuan mendapatkan buah kebaikan. Ya, tapi itu yang sederhana sebenarnya. Karena dalam pengertian memberi, ada memberi yang biasa niatannya, ada memberi yang menengah niatannya, ada memberi yang lebih tinggi niatannya. Yang memberi yang biasa seperti apa? Misalkan, oh saya memberi karena saya ingin dilihat orang lain. Itu yang biasa. Yang menengah apa? Karena saya ingin lahir kembali di surga. Itu yang biasa. Lalu yang lebih tinggi apa? Karena saya ingin membersihkan kotoran batin yang ada dalam diri saya. Ya, syukur-syukur apa istilahnya, pemahaman ini yang kita miliki ketika kita berdana kepada orang lain, ketika kita memberi kepada orang lain, bahwa kita memberi itu biar kotoran batin yang ada dalam diri kita itu mengalami pengurangan. Ya, kenapa? Karena yang membuat hidup kita menderita kan karena adanya kotoran batin dalam diri kita. Kekikiran, keserakahan, kemelekatan, kebencian, kebodohan batin, itu yang membuat hidup kita menderita. Makanya ketika kita memiliki pandangan benar, memahami Dhamma, memberi itu didasari oleh niatan yang tertinggi, niatan yang terluhur. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, 5 cara pemberian dari orang baik. Ya, memberi tidak sambil lalu, memberi dengan penghormatan mendalam, memberi dengan tangan sendiri, memberi barang yang baik, dan memberi dengan pandangan yang benar. Ya, jadi cobalah dalam setiap kali kita melakukan kebajikan, niatkanlah niat yang luhur, ya seperti di awal juga disebutkan, bahwa dengan pandangan benar kita mengalahkan kepikiran. Jine kadariang danena. Semoga uraian singkat ini menambah wawasan pengetahuan keyakinan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai sata bon skitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Yang Mulia Biku Damiku Tera atas wejangannya yang sangat mencerahkan kita semua di siang menjelang sore yang berbahagia ini. Terima kasih Bante Anumodana. Ya, sambil kita menunggu pertanyaan dari para umat ya Bante. Bante, tadi kan Bante sekilas sudah menerangkan dengan jelas 5 cara pemberian dari orang baik, yaitu memberi tidak sambil lalu, memberi dengan penghormatan yang mendalam, memberi dengan tangan sendiri, memberi apa yang seharusnya tidak dibuang atau barang yang baik, memberi dengan pandangan benar, atau memahami akibat atau buah dari memberi tersebut. Ya. Bante, saat ini kan lagi suasana Katina. Nah, para umat kan biasanya mempersembahkan jubah, obat-obatan, dan 4 kebutuhan pokok para biku ya. Dan banyak sekali para umat yang berdana ya dalam bentuk barang dan obat-obatan, Bante. Nah, jika dana tersebut apakah bisa dikonversikan dengan hanya berdana materi saja, dana uang sebagai pengganti barang, karena barang mungkin sudah terlalu banyak ya Bante. Apakah boleh dengan berdana materi sehingga pada saat membutuhkan nanti
Kapia Bante bisa membelikan 4 kebutuhan pokok yang mungkin pada saat itu lebih bermanfaat, Bante. Ya, ya, sebuah pertanyaan yang baik. Memang kadang-kadang ditanyakan juga hal-hal seperti ini oleh upasaka-upasika. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa saja 4 kebutuhan pokok itu diganti. Ya, makanya kadang-kadang di wihara-wihara tertentu ditawarkan ya. Ada juga wihara-wihara tertentu yang menawarkan gimana kalau dananya itu diuangkan gitu, diganti. Jadi disebutnya pengganti 4 kebutuhan pokok. Ya, pengganti Catupacaya. Jadi istilahnya diuangkan itu bahasa sederhananya pengganti 4 kebutuhan pokok, pengganti Catupacaya. Ya memang ini sebenarnya lebih sederhana ya, lebih sesuai kebutuhan juga. Kenapa? Karena yang dibutuhkan biku ya seperti diketahui di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, biku-biku itu aktif dalam menyebarkan dhamma. Dan lebih-lebih di luar masa pandemi ya. Kalau di luar masa pandemi kan, wah, umat banyak kegiatan, banyak aktivitas dhamma yang dilakukan oleh para biku ke kota ini, ke kota itu. Nah, tentu saja bisa bila mana ketika ada sebuah undangan, tentu butuh dana untuk biaya transportasi. Ya, kadang-kadang umat mengganti itu setelah bikunya sampai, ketika bikunya mau pulang lagi selesai acara. Nah, kan ini tentu dibutuhkan dana awal. Masa kita mau misalkan ke Traveloka, saya ngutang dulu tiket ya, kan nggak mungkin. Ke tiket.com, saya ngutang dulu tiket ya, nanti kalau udah diganti umat baru saya bayar. Kan nggak mungkin seperti itu ya. Kita kan pasti butuh dana awal untuk membeli tiket ini gitu. Ya tentunya ini bisa menjadi satu hal yang baik. Jadi pasti itu bisa dilakukan. Nah kadang-kadang juga mungkin ada kebutuhan mendadak. Kan kita nggak tahu juga ya, ini musim hujan sudah ya. Kadang-kadang angin kenceng, gentengnya terbang. Genteng wihara, genteng Dhammasala. Kan nggak mungkin nyari umat dulu untuk jadi donatur. Nah, bila mana dana yang dipegang Kapia ini ada, kan kita bisa minta Kapia ini mencarikan. Jadi langsung gitu bisa dipakai gitu. Kan daripada nunggu, nanti nunggu pengurus gantilah. Pengurus kan kadang-kadang sibuk dengan aktivitas kerjanya. Kalau nunggu nanti kejadiannya hari Senin, genteng Dhammasala jatuh. Pengurusnya baru datang seminggu sekali, minggu depan. Hujan udah setiap hari. Nah, mau berapa banyak genteng yang makin bocor? Dan tidak mungkin Bante mungkin beras nanti ditukar guling sama upah tukang, tidak mungkin ya. Iya. Kalau kita ngasih beras sama tukang itu bagian dari bakti sosial. Oke. Iya, nggak mungkin kita, Pak tenaga Bapak tukar sama beras ya. Nggak mungkin. Ya, itu paling kita kasih kalau ada umat dana beras ya kita kasih ke tukang itu sebagai kegiatan bakti sosial. Ya, jadi itu lebih tepat sasaran sih sebenarnya. Jadi ketika ada kebutuhan yang mendadak dan mendesak, dana pengganti Catupacaya ini bisa digunakan. Ya seperti kalau misalkan ada bikunya sakit kan, sakit juga bisa dadakan ya. Ya kan? Bisa dadakan, ya, misalkan tahu-tahu kena demam. Ya. Nah kan butuh langsung ke rumah sakit, nggak mungkin nunggu dana masuk dulu baru dibawa ke rumah sakit, keburu mati bantainya nanti. Ya, jadi kalau ada kas gitu, kas minimal di Kapia yang bisa digunakan untuk sewaktu-waktu bila mana ada kebutuhan mendesak. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya, penjelasan yang sangat jelas sekali. Thank you Bante. Ya, Bante, ini ada pertanyaan dari umat, dari Bro Johnson. Selamat siang, Bante. Jika kita memberi dengan harapan mendapatkan segala kemudahan, apakah boleh, Bante? Memberi dengan pengharapan mendapatkan kemudahan, apakah itu boleh, Bante? Ya, seringkali beberapa biku itu mengajarkan demikian. Jadi ketika kita berdana itu, kita beradi tanah. Ya, jadi bukan dengan istilahnya memohon semoga dana yang saya berikan ini membuahkan ini. Ya, itu adi tanah namanya disebutnya. Jadi bukan pengharapan. Kita boleh beradi tanah. Semoga dana yang saya sampaikan berupa jubah ya menjadi tekad saya, semoga nanti saya juga bisa pakai jubah gitu kan. Umat berpikir cuma wah mau katina nih, mau dana jubah,
Ya, umat juga hendaknya bisa punya niatan mau pakai jubah. Jadi biar apa ya? Namanya kan sekarang ya, seperti tadi sudah disebutkan ada latihan Pak Baja sama Nera 2 minggu, latihan biku sementara 2 minggu. Nah itu kan bisa saja Bapak Ibu mengikuti kegiatan tersebut. Nah, jadi pengharapan itu diganti dengan tekad, dengan adipana. Ya, dengan adipana. Untuk apa? Karena nggak cuma sekedar berharap, tapi juga ada upaya lanjutan dari apa yang diharapkan itu, apa yang ditekati itu. Kan seperti Bodhisattva kan punya tekad, ingin mencapai tingkat kesucian tertinggi, menjadi arahat sama sang Buddha. Ya, memupuk parami kan nggak cuma sekali. Ya, kadang-kadang kan kita berharap itu dananya sekali, harapannya terlalu tinggi. Ya, tapi kan kontinuitas dari dana ini harus berlanjut terus. Ya, sekarang kita punya tekad, maka upaya dari tekad ini apa? Keberlanjutan dari perbuatan baik untuk bisa mengarah pada tercapainya tekad. Kalau bahasa umum kan kadang-kadang kita punya goals apa, nah kita kan harus melakukan tindakan yang mengarah pada tercapainya goals ini. Ya kan nggak mungkin sekali kita melakukan tindakan, goal itu langsung terrealisasi kan. Tapi harus ada upaya terus-menerus yang kita lakukan. Nah jadi di dalam agama Buddha, ya pengharapannya diganti dengan tekad, adipana. Ya, harapannya apa, tekadnya apa. Ya, kuatkan tekad itu dengan upaya kebajikan yang terus-menerus. Jadi pasti tekad itu akan tercapai. Ya, demikian ini. Terima kasih. Terima kasih Bante atas penjelasannya, sangat bagus sekali. Bante, ini ada lanjutan pertanyaan dari umat, dari Sistema, nama budaya Bante. Ya, nama budaya. Jika ada seorang umat yang merendahkan seseorang, apalagi Bante ya, mungkin karena gurunya bisa ini ya. Saya lanjut pertanyaannya ya. Nama budaya Bante, jika ada umat awam yang merendahkan seorang biku, maka karma apa yang diterima dalam kehidupan berikutnya? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Sis Emma. Ya, ini tergantung pada kualitas moral biku tersebut. Kalau kita melihat di Kokalika Sutta yang ada pada kitab suci Sutta Nipata, itu ada cerita. Biku bernama Kokalika ya melecehkan Bante Moggallana. Ya, Bante Moggallana kan sudah arahat. Biku Kokalikanya ini masih umat awam, umat biasa. Ya. Jadi dia menjelek-jelekan Bante Moggallana lah, menuduh Bante Moggallana melakukan pelanggaran. Di hadapan Sang Buddha dia mengatakan demikian. Nah, sebagai akibatnya apa? Biku Kokalika ini di tubuhnya muncul bisul-bisul. Ya, muncul bisul-bisul dan bisul-bisul itu pecah menjadi bau. Hingga kemudian akhirnya Biku Kokalika ini meninggal dalam kondisi yang tragis. Makanya Sang Buddha setelah mengetahui kejadian ini, ya beliau menyampaikan bahwa setiap orang ketika lahir itu membawa kapak di mulutnya. Ya, jadi kita hendaknya hati-hati ketika bicara. Ya, nah kalau biku itu biku biasa, bisa saja ya umat awam ini ya kemudian biku biasa ini silanya baik gitu ya. Bisa saja umat awam yang melecehkan biku ini nanti dijauhi oleh upasaka-upasika yang lain. Kenapa? Karena dia menuduh biku yang memiliki perilaku baik. Ya kan bisa saja seperti itu kan ya. Ini bisa saja terjadi. Jadi dia dijauhi. Ini kan yang real, yang nyata itu bisa langsung terjadi. Ya, dia nuduh Bante begini. Nah, kan umat yang tahu kan bahwa biku ini baik kan nggak mungkin mau deket-deket sama umat yang kayak begini. Ya kan, Bante aja dituduh, Bante aja dipitnah, apalagi saya nanti kan pasti umat berpikiran demikian. Ya nanti kan pasti akan dijauhi oleh teman-temannya. Ya, jadi ini yang real yang bisa terjadi. Ya, demikian Cileni. Terima kasih penjelasan yang sangat bagus sekali Bante. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Sis Emma. Ya, kita lanjut pertanyaannya ya Bante ya. Bante, pada saat suasana Katina begini, kan banyak umat-umat yang memberikan persembahan catu pacaya 4 kebutuhan pokok kepada biku atau sangga. Nah, apakah pemberian sanghadana atau catu pacaya ini
hanya dianjurkan kepada umat untuk dilakukan pada masa katina saja atau setiap saat boleh, Bante? Dan apakah hasilnya mungkin karma baiknya itu sama atau mungkin lebih banyak di Katina? Mungkin Bante bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima Iya. kasih, Bante. Dana Catu Pacaya itu bisa dilakukan setiap saat sebenarnya. Ya, terutama dana makanan. Kan nggak mungkin Bapak Ibu dana makanan kepada para biku sangga itu setahun sekali. Ya. Belum nemu setahun sekali bikunya sudah ICU nanti. Ya, kalau dana makan setahun sekali kan repot Bante ya nanti. Ya, itu justru harus bisa dilakukan setiap hari. Nah, memang kadang-kadang ada orang yang menganggap demikian. Dana Katina itu lebih berkualitas, lebih unggulan. Kenapa? Karena para bikunya baru menyelesaikan masa wasa. Masa wasa itu seperti para biku baru saja mengecas dirinya. Ya, mengecas dirinya. Ya, jadi istilahnya secara kebajikan lebih powerful lah. Jadi ketika umat memberikan persembahan dana baru selesai masa wasa, ini nilai kualitas dananya bisa lebih bernilai. Ya. Dan kalau dana-dana yang di luar masa katina itu bisa saja Bapak Ibu lakukan. Jadi nggak perlu nunggu masa katina. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan melihat bantainya jubahnya udah bolong-bolong, udah sobek-sobek, masa Bapak Ibu tega gitu kan? Ya pasti kan tahu begitu kan mencarikan. Bisa saja itu di luar masa katina. Dan terutama dana makanan kan ini nggak mungkin setahun sekali dilakukan selama sebulan aja, ya kan? Ya dana makan, kenapa? Masa katina, bantainya baru mengecas diri. Di luar masa katina 11 bulan nggak ada dana makan, kan repot nanti. Ya, demikian Cileni ya. Terima kasih Bante atas pencerahannya, penjelasan yang sangat bagus sekali. Kita lanjut ya pertanyaannya dari pertanyaan dari umat Bante. Dari Siskema, Namo Buddhaya Bante. Bante, jika kita memberi dengan dititipkan tetapi dengan niat benar-benar ingin memberi, apakah buah dari memberi sama dengan memberi dengan tangan sendiri? Terima kasih. Iya, alangkah baiknya sebagaimana di sutta itu disebutkan, bila mana memang ada waktu, usahakan untuk memberi dengan tangan sendiri. Ya, jadi jangan terus-menerus kita itu berdana itu nitip terus. Ya, jadi alangkah baiknya kita sudah atur waktu nih, saya memberi dengan tangan sendiri. Nah, aturlah waktu sebaik mungkin. Jadi ketika ada halangan apapun, fokus pada niatan untuk memberi dengan tangan sendiri ini. Ya, jadi oke lah, mungkin 1-2 kali Bapak Ibu karena kesibukan memberi itu dengan cara dititipkan. Tapi di waktu ketiga, waktu keempat, waktu berikutnya, diaturlah waktu sebaik mungkin agar bisa memberi secara langsung. Kenapa? Kan tentu kita ini Bapak Ibu sekalian butuh sosialisasi dengan sesama kita. Ya kan? Ya. Kita kan kalau cuma nitip-nitip terus, mana orangnya? Lagi sibuk, mana orangnya? Wah, lagi kerjaan ini, kerjaan itu. Nah, tapi kan orang nggak ini ya, istilahnya tidak ada sosialisasinya, kurang sosialisasi. Kan kadang-kadang kita butuh ketemu orang, ya kadang-kadang juga muncul pertanyaan, kan di rumah udah ada chat ya, udah puja baktinya di rumah aja, nggak perlu lagi ke wihara. Ini juga salah kan? Kita kan butuh sosialisasi, butuh ketemu teman-teman kita sesama Buddhis. Untuk apa? Membangun komunitas, membangun relasi, ya kan? Nah, jadi bisa seperti itu. Jadi diatur Bapak Ibu sekalian, kalau memang sekali 2 kali Bapak Ibu titipkan, karena kesibukan kerjaan, karena kesibukan keluarga, di waktu-waktu berikutnya coba benar-benar niatkan waktu untuk berdana secara langsung dengan tangan sendiri. Ya, tentunya nilai kebahagiaannya akan lain. Ya, seperti kemarin kan sempat viral lah, cerita orang kaya di Afrika itu, mungkin dengar ya, itu ada di media sosial ya. Jadi ada 4 yang sudah dia dapatkan kan, dia dapat kontrak ini, dia baru dapat ini, tapi ketika dia diajak temannya untuk membagikan kursi roda, disitulah dia merasakan kebahagiaan yang benar-benar dia bisa rasakan dan tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Ya kan? Kebahagiaan itu bisa kita rasakan secara langsung ketika kita bersentuhan langsung dengan penerima dana kita. Ternyata apa yang saya berikan selama ini benar-benar tepat.
selama ini kan saya cuma dapat kabar informasi bahwa dana yang sudah saya sampaikan itu saya titipkan sama teman saya sudah diserahkan. Tapi sekarang saya benar-benar bisa merasakan kebahagiaan langsung. Kenapa? Karena saya bisa memberi secara langsung dengan tangan saya sendiri. Kan di situ kita bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Satu cerita pengalaman saya pribadi ya Cileni. Dulu ketika saya umat awam, saya di Bandung 4 tahun bekerja. Saya suka ke Wihara Dago, Wihara Wimala Dharma. Itu naik angkutan umum, naik angkot. Ya, ketika mau pulang, naik angkotnya itu harus nyebrangin jalan. Nah saat itu dari sisi sini tuh ada nenek-nenek mau nyebrang ke sisi sana. Ya, saya tanya, ibu mau kemana bu? Saya mau nyebrang, saya juga mau naik angkot. Mari bu, saya tuntun. Ya, nah sampai sekarang kalau saya ingat kejadian itu, meskipun kejadiannya sudah 20 tahun lebih, ya saya merasakan kebahagiaan muncul. Ya kenapa? Karena kita ingat dengan kebaikan yang kita lakukan secara langsung. Ya, ingat dengan kebaikan yang kita lakukan secara langsung. Meskipun sudah 20 tahun berlalu itu. Yaitu kejadiannya sekitar tahun 97, 98 sampai tahun 2000-an lah. Ya, sebelum saya pakai jubah, sebelum saya jadi samanera. Tapi kalau saya ingat sekarang yang begitu-begitu, saya rasanya bahagia sekali. Nah, inilah bedanya kan, nilai ketika kita berbuat baik secara langsung dengan nilai ketika kita berbuat baik secara dititipkan. Ya, jadi itu. Terima kasih. Terima kasih Bante atas penjelasannya, sangat bagus sekali. Kecuali mungkin karena perbedaan pulau atau di Ya, dalam bisa negeri juga sama itu. di luar negeri ya. Ya, bisa. Kecuali itu ya Bante. Oke. Ya. Bante, kita lanjut pertanyaannya ya. Bante, jika seseorang memberi, tapi dengan hati yang gembira, satu lagi memberi dengan hati yang kurang happy, mungkin ngomel-ngomel gitu ya. Nah, nanti hasil karma baiknya itu bisa perbedaan signifikan ya, Bante ya? Ya, selama kita masih di alam manusia, masih di alam dewa, itu kemungkinan, ya, ini di dalam sutra juga ada sih sebenarnya. Putri Sumana bertanya kepada Sang Buddha itu, ya, perbedaannya pasti ada. Ya, jadi kalau kita memberi dengan cara demikian, ya, yang lebih berkualitas tentu yang lebih ikhlas. Yang ngomel-ngomelnya kan dengan kata lain tidak ikhlas ya. Nah, perbedaannya bisa ada. Dalam hal apa? Kebahagiaan yang dia dapatkan sebagai buahnya. Ya, keelokan yang dia dapatkan sebagai buahnya. Usia yang dia dapatkan sebagai buahnya. Ya. Kemudian kekuatan yang dia dapatkan, kesehatan yang dia dapatkan. Ini pasti akan ada perbedaan. Ya, karena Putri Sumana juga bertanya demikian. Yang satu begini, tapi yang satu tidak lengkap. Ya, umumnya kan kalau kita bicarakan dana, sila, caga, panya, ya kan. Nah, yang tiga ini ada, tapi yang satu, yang dana ini nggak ada. Gimana? Ada perbedaan nggak ketika jadi dewa? Ada. Dalam hal apa? Usia panjang kedewaannya beda. Ya, kemudian dalam kekuatan dewanya beda. Nah, nanti kalau lahir lagi jadi manusia ada bedanya nggak? Ada. Dalam hal apa? Ya itu yang tadi. Nanti kalau seandainya jadi biku gimana? Ada beda nggak? Ada. Biku yang berdana dengan tulus ini banyak menerima persembahan dari umat. Yang nggak tulus ini nanti jarang dapat persembahan dari umat. Nanti kalau sama-sama jadi arahat ada beda nggak? Oh, udah nggak ada beda lagi. Ya, jadi itu kalau selama kita di alam manusia, di alam dewa, ketika kita melakukan kebajikan, ya dengan niatan yang beda-beda, ya kualitas buahnya pasti juga beda-beda. Ya pahalanya pasti beda-beda yang kita dapatkan. Ya, makanya dalam hal ini kan niat untuk berdana itu sebelum memberi hendaknya kita sudah bahagia. Kenapa? Karena dapat kesempatan untuk memberi. Ya, jika kita memberi, ya ketika aksi itu sedang kita lakukan, kita juga bahagia. Dan sesudahnya jangan lupa kita juga harus bahagia. Ya, Puba Cetana, Munca Cetana, dan Apara Cetana. Saat akan memberi bahagia, saat memberi bahagia, sesudah memberi pun bahagia. Jadi jangan ketika sudah selesai memberi, ngomel-ngomel gitu, ngedumel, waduh saya jadi kurang nih.
duit saya tadinya 1 juta, saya kasih 100.000, jadi tinggal 900.000. Jadi nanti itu akan memberi kualitas yang lain dari kebajikan yang sudah dilakukan. Kenapa? Karena nilai ketulusannya lebih minim daripada yang benar-benar bisa melepas. Ya, demikian. Ya, terima kasih Bante, penjelasan yang sangat bagus sekali. Bante, apakah di Sutta memang ada tingkatan dana-dana ya Bante? Misalnya memberi kepada seorang biku atau memberi kepada seorang sangga dan memberi kepada seorang beggar, mungkin yang yang membutuhkan, dan memberi kepada orang tua, saudara atau teman, itu menghasilkan hasil yang berbeda-beda ya Bante. Di Sutta ada tingkatannya kah? Ada. Di dalam Anggutara Nikaya itu dari kelompok 1 sampai kelompok 11 penjelasan tentang dana itu ada. Tingkatan-tingkatan seperti itu ada. Termasuk sebenarnya kita juga bisa melakukan tindakan berjasa ya. Dalam hal ini berdana. Meskipun ketika itu kita membuang bungkus makanan. Kan ketika kita misalkan kita beli makanan ya. Nah, di bungkus makanan itu kan pasti menempel sisa-sisa makanan yang nggak mungkin kita keduk begitu ya. Ini masih ada sisa sedikit nih. Nasinya masih ada 1-2 butir nempel di daun atau di kertas nasi. Saya tuangin aja lagi ke piring, kan nggak mungkin. Dan ketika kita nuang setelah semuanya tertuang, kan nggak mungkin yang sisa-sisa itu kita keduk-keduk lagi. Nah, ini kita buang. Kemudian kita berpikir, semoga sisa-sisa makanan yang ada di bungkus makanan ini dapat dinikmati oleh makhluk-makhluk yang hidup dari sisa-sisa makanan. Kita sudah melakukan perbuatan berjasa, sudah berdana sebenarnya. Itu yang sederhana sekali kan. Nah, ketika membuang sisa-sisa makanan, bungkus makanan, jangan langsung dibuang begitu saja. Niatkan untuk semoga sisa-sisa makanan yang ada di bungkus makanan itu bisa dinikmati oleh makhluk-makhluk yang hidup dari sisa-sisa makanan. Kan ada semut mungkin yang ketong sampah setelah kita buang itu, mungkin ada cecek, mungkin ada tikus, ya kan? Mungkin ada kecoa. Nah, mereka bisa menikmati itu. Ya, walaupun Bante kita tidak melihat secara langsung semut-semut atau mikroba tersebut, nggak apa-apa ya, diniatkan Ya, dalam pikiran niatkan saja. di dalam pikiran. Itu ada di Anggutara Nikaya kelompok 1. Kalau untuk klasifikasi berikutnya, di kelompok 2 ada dana itu ada 2 macam, ada materi, ada non materi. Ya, kemudian di kelompok 4 juga banyak. Ya, kepada siapa dana itu biar berkualitas. Ada yang pemberi bermoral, penerima bermoral. Ada yang pemberi bermoral, penerima tidak bermoral. Ada pemberi tidak bermoral, penerimanya bermoral. Itu dibolak-balik ada. Ya, sampai kelompok 8 kembali pada niatan. Ya, yang tertinggi adalah membersihkan pikiran dari noda batin, dari kotoran batin. Oke, terima kasih Bante, penjelasan yang sangat bagus sekali, mencerahkan kita semua di siang menjelang sore yang berbahagia ini. Ya, Bante, mungkin Bante bisa memberikan sedikit kesimpulan dan pesan-pesan singkat kepada para umat dan masyarakat Indonesia, ya, kepada para umat Buddhis dan masyarakat Indonesia atas kesimpulan dari sesi talk ini, ya, supaya para umat-umat mungkin bisa lebih rajin berdana. Ya, mungkin Bante bisa memberikan sedikit wejangan singkat kepada kita semua. Terima kasih, Bante. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui saat ini pandemi belum usai. Ya, tentunya banyak mereka-mereka yang mengalami kesulitan dengan adanya pandemi ini. Mungkin tetangga kita ada yang mengalami pemutusan kerja gara-gara pandemi. Mungkin juga ada tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita yang seperti itu juga. Nah, disinilah kepedulian kita kepada mereka hendaknya kita tumbuhkan. Bila mana kita ada, jangan lupa untuk selalu berbagi, untuk selalu memberi kepada siapapun yang memang membutuhkan bantuan kita.
Toh ketika kita memberi bukan mengurangi harta kita, tapi ketika kita memberi itu menjadi jalan, menjadi pintu buat kita memperoleh kebahagiaan yang lebih banyak. Buat kita memperoleh kebahagiaan yang lebih luhur. Karena ketika kita melakukan kebajikan secara dhamma, secara hukum alam, kita itu sedang membuat jalan kebahagiaan buat diri kita sendiri. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Jangan lupa untuk selalu berterima kasih ketika kita berhasil melakukan sebuah kebajikan. Ya, kenapa? Karena ada kesempatan untuk melakukan itu. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bante. Wejangan Dhamma di siang menjelang sore yang berbahagia ini sangat bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat dan membawa berkah buat kita semuanya dan semua makhluk. Ya, Bante, kami dari Buddhist Fellowship Indonesia ada memberikan plakat apresiasi kepada Bante. Nanti kita akan kirimkan ke Vihara Bante ya di Sadadipa, Bekasi, Jawa Barat. Ya, terima kasih. Oke, kita dokumentasikan satu ya Bante ya. 1, 2, 3. Oke, ya. Untuk sesi closing talk ini, mungkin Bante bisa memberikan blessing dan doa pelimpahan jasa buat kita semua dan masyarakat Indonesia, supaya kita saat ini masih pandemi ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat dan berbahagia selalu. Ya, Bapak Ibu Ya, sekalian, terima kasih Bante. mari kita limpahkan jasa-jasa ini pada keluarga leluhur yang telah meninggal dan juga semua makhluk yang membutuhkan jasa. Semoga segenap kebajikan ini menjadi kondisi bagi kita untuk meraih kebahagiaan dan juga menuntut kita pada kebahagiaan yang tertinggi. Sabaroga winimuto, sabasanta pawajito, sabawera matikantoni buto catuang bawa, sabitiyo iwajanto sabarogo winasato, mate bawat wantara yosukidi gayuko bawa, abiwadana silisani canguda pacayino cataro dhammawadante, ayuwano sukang balang, so atala dosukita wirulho budasa sane arogo sukito hohi sahasa behinya tibi, sa atala dasukita wirulha budasa sane aroga sukita hohi sahasa behinya tibi, te atala dasukita wirulha budasa sane aroga sukita hota sahasa behinya tibi. Idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo, idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo, idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo, ratana taya nubawena ratana taya tejasa, dukkha roga bayawe rasokasa tucu padawa, aneka antara ya piwina sando asesato, jaya sidik danang labang, soti bagyang sukang balang, siri ayu cawano cabogang wudi jaya sawa, satawasa ayu cajiwa sidi bawantu te, wawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata, sabah buddha nubawena sadasoti bawantu te, wawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata, sabah dhamma nubawena sadasoti bawantu te, wawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata, sabah sangga nubawena sadasoti bawantu te. Terima kasih Bante Anumodana. Ya, Bante telah meluangkan waktu untuk memberikan wejangan dhamma yang sangat berharga kepada kita semua di siang menjelang sore yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan bisa membawa berkah buat kita semuanya, masyarakat Indonesia dan semua makhluk. Dan kita doakan juga semoga Bante sehat dan berbahagia selalu, Bante. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Semoga semuanya sehat, selalu bahagia. Terima kasih Bante Anumodana. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya, bye-bye.